Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal, Rabb yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini na izin Allah tabaraka wa ta'ala kita kembali berkumpul di rumah sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita lanjutkan kajian materi akidah dan tauhid kita tentang mempelajari secara garis besar tentang masalah rukun-rukun Islam. Kita sudah terangkan pada pertemuan yang lalu tentang masalah zakat, ya, yang merupakan rukun Islam yang ketiga, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas rukun Islam yang berikutnya, yaitu yang keempat tentang masalah puasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, puasa seperti kita ketahui adalah termasuk di antara rukun-rukun Islam sesuai dalam hadis daripada Abdullah bin Umar dalam muttafaqun alaih, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut berpuasa itu adalah di antara rukun-rukun Islam. Baik, secara garis besarnya as-siyam, ya, secara bahasa maksudnya adalah al-imsak. Dia adalah menahan, ya. Ini puasa secara bahasa. Sedangkan secara syariat, puasa itu adalah al-imsak anil akli wasyurbi wa jima'in nisa wa sa'iril muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams bi niyati taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan secara syariat, puasa itu adalah menahan diri daripada makan dan minum, kemudian juga bersetubuh dengan istri di siang Ramadan, dan wasailil muftirat, seluruh perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa. Ya. Jadi yang kita ketahui, makan dan minum dan juga berjima itu merupakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan ketika seseorang berpuasa dia harus menjauhkan dirinya daripada hal-hal seperti itu.
Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Waktunya adalah mulai daripada terbitnya fajar, yaitu ketika azan subuh berkumandang, sampai terbenamnya matahari, yaitu ketika azan maghrib berkumandang. Ini waktu durasi untuk kita berpuasa dan menahan. Biniyati taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menahan ini berjamaah mulai daripada terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Ini penting ya, karena sebuah ibadah tidak ada gunanya, tidak dinilainya kalau tidak ada niatnya. Contoh, banyak orang yang tidak makan dan minum mungkin untuk tujuan kesehatan tubuhnya, untuk diet dan lain-lainnya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya. Dia hanya mendapatkan hal-hal itu saja. Oleh karena harus dibarengi dengan niat mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan ini semata-mata adalah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Karena puasa merupakan satu di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa secara bahasa dan juga secara syariat. Kemudian yang berikutnya tentang keutamaan puasa secara umum, apakah puasa wajib ataupun puasa sunat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah Tabaraka wa taala dengan niat semata-mata mengharapkan ridha Allah Tabaraka wa taala, maka Allah berikan pahala kepadanya, ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Maka Allah Tabaraka wa taala akan jauhkan dirinya daripada, akan jauhkan wajahnya daripada api neraka itu selama ataupun sejauh 70 tahun perjalanan. Ini ulama mengatakan umum untuk puasa wajib dan puasa sunat. Ya. Nah, kalau seandainya berjamaah puasa sunat pahalanya seperti ini, sehari berpuasa ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala, Allah akan jauhkan wajahnya daripada api neraka 70 tahun perjalanan. Maka bagaimanakah pahala untuk puasa wajib? Disinilah makanya Nabi SAW senantiasa memotivasi kita untuk banyak berpuasa, karena sangat banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan bagi seseorang yang berpuasa. Juga diantaranya dalam hadis Nabi SAW, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, ya, senjata yang akan dapat membentengi diri kita minan nar, daripada api neraka. Ya, kajunnati ahadikum minal qital, seperti salah seorang kalian memakai tameng itu untuk berperang. Jadi salah satu cara agar kita tidak tersentuh oleh api neraka dengan berpuasa. Dengan kita berpuasa, maka seperti kita memiliki sebuah tameng, pembatas di antara kita dengan nerakanya Allah Tabaraka wa taala. Tentu semakin banyak seseorang berpuasa para jemaah, maka semakin banyak kemungkinan dirinya dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa taala daripada api neraka. Hadis yang berikutnya disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga nanti adalah sebuah pintu yang namanya pintu Rayyan. Yang mana pintu ini hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Bahkan pintu itu memanggil, "Aina shaimun?" Mana orang-orang berpuasa? Ya. Yang mana pintu itu hanya akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Nah, orang-orang yang sering berpuasa, puasa wajib tentunya, ditambah dengan puasa-puasa sunat, maka dia akan masuk daripada pintu Ar-Rayyan itu. Jadi punya pintu khusus, seperti seorang tamu VVIP dia, khusus dia, karena memiliki tingkatan amalan yang sangat luar biasa. Ini diantara keutamaan-keutamaan ibadah puasa. Apakah puasa wajib ataupun puasa sunat? Ya, makanya kita dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk banyak berpuasa. Kemudian para jamaah Allah Tabaraka wa taala, hukum puasa Ramadan, ya, jelas ini adalah hukumnya wajib berdasarkan kepada Al-Quran, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan para ulama. Di dalam
ayat Allah tabaraka wa taala mengatakan, ayat yang masyhur yang sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makna kutiba itu adalah wajaba atau wujiba, diwajibkan. Ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Umar yang sering kita baca tentang masalah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah bersyahadat, kemudian yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga menunaikan zakat, ya, kemudian yang keempat berpuasa, yang kelima adalah berhaji. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang muslim tidak melaksanakan puasa Ramadan, berarti sama dengan dia meruntuhkan satu di antara 5 pondasi-pondasi agamanya. Ya, maka di dalam hadis ini banyak ulama mengatakan bahwasanya seseorang yang mengetahui hukum wajib puasa Ramadan tetapi tidak berpuasa dan tidak ada udzur untuk dia tidak berpuasa, maka Allah mengatakan dia bisa jatuh kepada kekafiran. Dia bisa jatuh kepada kekafiran dengan syarat dia tahu hukumnya, dia tahu kewajibannya, tetapi dia mengingkarinya sehingga dia tidak berpuasa. Walaupun mungkin secara identitas dia seorang muslim dan muslimah, tetapi dengan hal yang telah dilakukan ini bisa mengeluarkan dia daripada keislaman. Ini tanpa uzur. Ya. Nah, tentang masalah ijma, ulama sepakat mengatakan puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Dan inilah puasa yang dikatakan termasuk di antara rukun-rukun Islam. Ya. Baik para jamaah maka Allah tabaraka wa taala, di dalam sebuah hadis ya, diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman dan azab yang akan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang mampu untuk berpuasa, tidak ada uzur, tetapi dengan sengaja tidak berpuasa. Nah, ini kalau kita perhatikan di zaman sekarang berjamaah, ini sudah sesuatu pemandangan yang biasa. Ketika siang Ramadan, banyak daripada rumah-rumah makan yang masih buka. Ya, banyak orang-orang yang tidak berpuasa. Padahal secara identitas dia seorang muslim muslimah dan tidak ada uzur. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani, ya, tidak ada udzur untuk dia tidak berpuasa. Nah, orang-orang seperti ini para jemaah, dia terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi mengatakan, "Baina ana naimun," ketika saya tidur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz atani rajulani." Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan mimpinya para anbiya war rasul para jemaah itu adalah wahyu. Ya, bukan seperti kita orang biasa. Kalau mimpi itu adalah mungkin bunga tidur atau apa gitu. Tapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya itu adalah wahyu daripada Allah tabaraka wa taala. Jadi ketika Nabi tidur, beliau bermimpi didatangi oleh 2 orang laki-laki. Fa akhadha bidab'ayya. Kemudian laki-laki ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangi kedua lenganku. Fa'taya bi jabala wa'ra. Kemudian dia membawaku, ya, ke sebuah gunung yang terjal. Jadi diambilnya 2 pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang dipapah. Kemudian 2 orang tadi membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke sebuah gunung yang terjal. Jabalan wa'ra. Faqala li, maka kedua-duanya mengatakan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Is'ad." Naiklah ke gunung ini. Faqultu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni la utiquhu." Aku tidak mampu untuk naik. Faqala, maka laki-laki itu mengatakan, "Inna sanusahiluhu laka." Kami akan memudahkan engkau untuk naik. Kami akan tolong engkau untuk naik. Fasa'idtu, maka aku naik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, sehingga ketika aku sudah sampai di tengah-tengah gunung itu, id ana bi aswatin syadidah, aku mendengar suara-suara yang sangat dahsyat, suara-suara yang sangat luar biasa, keras suara tersebut. Fakultu, maka Nabi mengatakan, ma hadhil aswat, suara apa ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya kepada kedua orang laki-laki yang membawanya tadi,
Mahadil aswat. Suara apa ini? Qalu, maka kedua-duanya mengatakan hadza wa'u ahlin nar. Ini adalah teriakan-teriakan penduduk neraka. Dan memang benar para jemaah, seperti kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Allah memberikan kemudahan kepada kita manusia untuk mendengar teriakan-teriakan orang-orang yang diazab di kubur, ya, maka kita tidak akan bisa hidup di muka bumi ini para jemaah. Bayangkan kita sedang duduk ini, kita dengar teriakan-teriakan orang yang berteriak di dalam kuburnya. Dan teriak karena apa? Diazab oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala beri itu kepada hewan-hewan untuk bisa mendengarnya. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian mendengar orang-orang yang diazab di dalam kubur, maka Nabi SAW mengatakan, kalian akan nangis dengan sangat banyak. La bakaitum katsira. Kalian akan nangis terus. Dan kalian akan tertawa sedikit. Kenapa? Karena mengingat bagaimana azab itu para jemaah. Dan saya yakin kalau kita semua mendengarnya, diberikan hak oleh Allah untuk mendengarnya, ini masjid Pak penuh nih. Orang-orang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah di antara rahasia-rahasia seseorang mukmin beriman dengan perkara-perkara gaib. Ya, kalau kita mendengar manusia diberikan wewenang oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa mendengar dengan telinga kita, maka saya yakin masjid-masjid di Kota Pekanbaru tidak cukup penuh semuanya salat berjemaah, berdesak-desakan saking takutnya azab Allah tabaraka wa taala. Ya. Baik, kita kembali kepada hadis. Summan tuliqa bi, kemudian aku dibawa lagi ke sebuah tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ana biqaumin mu'allaqina bi araqibihim. Aku melihat suatu kaum orang-orang yang bergelantungan, tetapi dia terbalik. Yang tergantung itu adalah di mata kakinya. Jadi mata kakinya yang di atas, kepalanya ke bawah gitu. Ya, bergelantungan. Musyaqqaqatun asdaquhum. Mulut mereka koyak-koyak, kemudian bercucuran darah daripada mulut orang-orang tersebut. Jadi posisinya kepalanya ke bawah, kemudian kakinya di atas. Tasilu asdaquhum daman. Nah, ini dia. Mulutnya koyak-koyak tadi, kemudian mulut itu mengeluarkan darah. Ya. Qala qultu, Nabi SAW mengatakan, man haula, siapa orang-orang ini? Kenapa mereka diazab seperti itu? Apa yang telah mereka lakukan di dunia? Maka laki-laki itu mengatakan, haula illadzina yuftiruna qabla tahallati shaumihim. Itulah orang-orang yang mereka berbuka sebelum waktunya. Yang mana mereka membatalkan puasanya sebelum dia berbuka. Juga termasuk di antara terutama adalah orang-orang yang memang tidak berpuasa, tidak berniat untuk berpuasa sama sekali berjamaah. Maka azab yang akan diberikan kepada mereka adalah seperti ini dia. Ya, nanti akan diikat kakinya, ya, kemudian digantung kepalanya ke bawah, kemudian mulutnya koyak-koyak, sobek-sobek, kemudian daripada mulut itu bercucuran darah-darah. Ya, ini azab diberikan kepada orang-orang yang tidak berpuasa dan tidak memiliki uzur. Nah, berdasarkan kabar inilah para jemaah, maka ulama mengatakan orang-orang yang sengaja tidak berpuasa dan dia tidak memiliki uzur, maka dia azab dengan hal seperti ini. Ya, maka kita harus berhati-hati. Ya, mungkin banyak di antara saudara kita mungkin berprofesi, mungkin ketika kebiasaannya dia menggunakan fisik dalam bekerja. Mungkin apakah dia tukang atau pekerja kebun, di siang Ramadan dia butuh kepada fisik yang kuat, yang prima. Kalau dia berpuasa mungkin nanti akan menyusahkan dirinya. Sebagai mengatakan, bolehkah orang seperti itu dia berbuka? Ini ulama khilaf di antara hal-hal seperti ini. Cuman yang lebih aman para jemaah, dia tetap harus berpuasa. Ya. Karena nanti kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab fikih, ada orang-orang yang memang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Dan orang seperti itu bekerja keras, butuh fisik untuk dia bekerja, itu bukan termasuk di antara orang-orang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa.
Ya. Yang parahnya kadang-kadang di kita saking segannya, mungkin ada tukang di rumah kita memperbaiki apa gitu di siang Ramadan. Kadang-kadang kita sendiri yang menyediakan minumannya, makan siangnya dengan alasan saya tidak enakan Ustaz. Itu tidak boleh. Karena kita khawatir nanti termasuk di antara orang-orang yang tolong menolong di dalam keburukan. Berarti kita setuju dengan apa yang telah dilakukan gitu. Maka bagaimana sebaiknya? Kalau tetap dia bekerja, silakan, tetapi mungkin porsi dan beban kerjanya lebih disedikitkan. Biasanya kerja sampai jam 3, sekarang jam 12 selesai. Dan yang ringan-ringan dikasih gitu. Kalau dia tetap ingin bekerja. Jadi kita membantu saudara kita dalam berpuasa. Ya, jangan justru kita malah memberi dia segala-galanya gitu. Kita kasih kopinya, kita kasih ininya dengan alasan tidak enakan Ustaz. Nanti dibilang orang bagaimana gitu. Itu salah. Seharusnya berjamaah, konsep hidup kita adalah yang kita pikirkan bukan kata orang, tapi bagaimana penilaian Allah tabaraka wa taala kepada kita. Kalau kita melanggar peraturan-peraturan Allah tabaraka wa taala. Karena ini puasa Ramadan hukumnya wajib. Tidak ada tawar-menawar di situ. Ya. Maka harus diperhatikan hal-hal seperti ini. Baik para jamaah dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita tidak bahas tentang masalah keutamaan puasa Ramadan, ada waktunya, kemudian juga amalan-amalan yang dianjurkan untuk kita beribadah di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk kepada bagaimana cara menentukan awal Ramadan. Di dalam sunnah para jamaah ada dua cara. Yang pertama adalah dengan terlihatnya anak bulan di sore hari pada tanggal 29 Sya'ban. Ru'yatul hilal namanya. Nah, ketika tampak, contoh kita kalau di Indonesia ini tampak di mana saja seorang yang nampak, kemudian setelah disumpah saksi dia betul-betul melihatnya, maka orang yang melihatnya dan masyarakat di sekitarnya itu wajib untuk berpuasa. Kalau sudah melihat anak bulan, apakah dia pakai alat ataupun tidak? Karena biasanya kalau di tempat-tempat yang tinggi itu tidak perlu pakai alat, bisa langsung melihatnya. Dan dia sebentar nampaknya. Atau kita perlu alat, tidak ada masalah. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat anak bulan hilal, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan ketika kalian melihatnya, maka berbukalah. Ini untuk menentukan awal bulan Syawal. Nah, di sini perlu kita perhatikan para jamaah, kita harus berpuasa sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Yaitu ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang kedua adalah menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Artinya kalau seandainya di bulan Sya'ban di tanggal 29 itu kita sudah melihat tapi tidak nampak, bisa jadi mungkin karena faktor alam, mendung dan selainnya, maka kita wajib untuk menyempurnakan di tanggal 30 Sya'ban. Nah, di tanggal 31 Sya'ban berarti itu adalah bulan Ramadan, keesokan harinya. Karena bulan Sya'ban itu tidak mungkin dia 31, dia hanya 30 saja. Ini kalau tidak tampak. Ya, berarti ada dua caranya. Yang pertama adalah ru'yatul hilal dengan melihat anak bulan, kemudian yang kedua adalah dengan menyempurnakan 30 hari di bulan Sya'ban. Dan tidak ada cara lain para jamaah. Tidak ada opsi yang ketiga. Kalau kita ingin menentukan secara syariat tentang masuknya bulan Ramadan, dengan dua cara ini saja. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Maka kita harus mengikuti apa yang telah ditentukan di dalam hadis Nabi SAW. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala di negara yang kita cintai ini memakai ru'yatul hilal. Walaupun di situ ada khilaf-khilafnya gitu, perselisihan di antara ormas-ormas yang ada. Tetapi tetap yang kita pakai adalah apa yang telah dijadikan sebagai acuan oleh pemerintah kita. Baik para jamaah dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian syurutus shaum, syarat puasa yang pertama adalah berakal dan baligh. Maka kalau orang gila tidak wajib puasa, anak kecil tidak wajib puasa. Tetapi anak kecil tetap diajarkan untuk terbiasa berpuasa. Artinya kalau dia tidak berpuasa, dia tidak dibebani dengan dosa. Tetapi sebagai orang tua harus mengajarkan kepada anak bagaimana cara berpuasa sehingga dia terlatih untuk berpuasa. Ya, ini yang pertama adalah akil, dia berakal, berarti bukan orang gila.
Kemudian yang kedua, dia mesti adalah baligh, ya, sudah dewasa dan bukan anak kecil. Kemudian juga di antara syaratnya adalah seorang muslim dia seorang yang sehat, tidak sakit. Dia harus secara sehat jasmani dan tidak sakit. Kemudian dia mukim ghairu musafir. Dia mukim tidak dalam keadaan safar. Ya. Kemudian dia mampu untuk berpuasa tanpa merasakan kesusahan. Ya. Artinya kalau seorang musafir pun kalau dia ingin berpuasa boleh. Tetapi dengan syarat ghairu masyaqqah. Tidak dalam keadaan kesusahan dia berpuasa. Kesusahan ini maksudnya adalah tidak membuat dia binasa para jemaah. Ya. Kemudian untuk perempuan dipastikan suci daripada haid dan nifas. Ini syarat tambahan untuk perempuan. Baik para jemaah, di situ ada 4 golongan yang diberikan keringanan oleh Allah Tabaraka wa Taala untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi mereka memiliki kewajiban-kewajiban yang lainnya. Pertama adalah seseorang yang sakit. Di sini sakitnya adalah ada 2 dia. Ada yang sakitnya yurja bur'uh, sakit yang biasa yang diharapkan kesembuhannya. Ada yang kedua sakit la yurja bur'uhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya karena sakitnya berat. Nah, untuk yang pertama barangnya seperti sakit pilek, kemudian juga mungkin demam, ya, dan sakit-sakit yang lainnya yang sembuhnya cepat, maka orang ini boleh tidak berpuasa dengan syarat dia harus mengqadha puasa yang telah dia lepaskan. Nanti setelah dia selesai daripada bulan Ramadan. Berapa hari dia tidak berpuasa? 1, 2, 3, nanti dia harus membayarnya sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Nah, yang kedua para jemaah, orang-orang yang sakit berat, ya, yang mana mungkin bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh dia, maka orang seperti ini ulama mengatakan dia hanya dibebani untuk membayar fidyah saja. Ya, orang sakit berat gitu, yang mana kesembuhannya lama, dan lama atau sebentarnya sembuh nih para jemaah, bukan prediksinya kita orang awam, tapi adalah prediksinya dokter yang menanganinya gitu. Ya, jadi bukan orang yang sembarangan gitu. Kalau dokter mengatakan oh ini sakitnya berat nih, kalau dia puasa ini berbahaya untuknya, dan ini perlu penyembuhan bertahun-tahun nih, maka dia boleh tidak berpuasa dengan syarat dia harus membayar fidyah. Fidyah itu maksudnya memberi makan 1 orang miskin setiap hari. Ya. Ini yang pertama, orang yang sakit ada 2 bentuknya, sakit ringan dan sakit yang berat. Kalau ringan dia wajib mengqadha'nya, kalau berat dia hanya wajib untuk membayar fidyah. Kemudian musafir, orang yang safar. Nah, ya. Ini safarnya adalah safar yang dibolehkan kita untuk mengqasar salat. Kalau kita kembali ke buku fikih para jemaah, bolehnya kita mengqasar salat itu kalau kita sudah berjalan, kemudian kita menoleh ke belakang, kita tidak melihat lagi atap-atap rumah orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu kita sudah boleh untuk mengqasar salat kita. Mungkin kalau kita di Pekanbaru keluar sampai di Ribo Panjang ke depan sedikit sebelum sampai ke danau, itu kita sudah bisa mengqasar salat kita. Itulah keadaannya. Artinya selama kita masih di tempat kita, contoh nih kita tinggal di sini, kita mau safar, baru mau safar, kita tinggal di sini, kita tidak boleh mengqasar salat kita di masjid ini. Kenapa? Masih di dalam kampungnya dia. Tapi kalau kita sudah keluar, kemudian kita menoleh, nak nampak lagi bangunan-bangunan rumah-rumah yang ada biasa, artinya sudah keluar kota, berarti kita sudah dikatakan safar. Oleh karenanya ini kembali kepada urfnya, kebiasaan masyarakat. Contoh berjemaah, kalau saya tinggal di Panam, saya pergi ke rumah keluarga di Rumbai, itu bukan safar namanya, itu kunjungan, dan kita belum boleh untuk mengqasar salat. Karena tidak ada orang mengatakan saya mau safar ke Rumbai, tidak ada, karena ini satu kota. Tapi kalau sudah di luar, contoh kita ke Bangkinang, itu sudah dikatakan safar, karena sudah berbeda dia. Jadi ini kembali kepada kebiasaan di masing-masing gitu. Nah, musafir ini para jemaah, ini kembali kepada masing-masing. Artinya adalah kalau seandainya dia memiliki fisik yang kuat, sehingga ketika dia berpuasa tidak akan mengkhawatirkan kepada kesehatannya, maka di sini ulama mengatakan berpuasa itu lebih utama bagi dia. Tapi kalau seandainya seseorang fisiknya lemah, ya, yang mana kalau dia safar berpuasa
akan membinasakan dia, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Walaupun mungkin para jemaah di zaman sekarang sarana-sarana transportasi tidak seperti dahulu. Kalau zaman Nabi kan orang pakai unta, orang pakai kuda, ya. Kalau panas berpanas, kalau hujan berhujan, ya. Kalau sekarang kan sudah ada pesawat. Dulu kita kalau ke Jakarta pakai mobil, pakai bus, dua hari 3 malam contohnya. Sekarang kalau pesawat hitungan jam kita sampai. Nah, orang mengatakan ini bukan sebuah acuan gitu untuk membolehkan orang puasa apa tidak, tetapi kembali kepada fisiknya. Ada orang berjemaah saking lemahnya fisiknya, naik pesawat pun dia daripada sini ke Pekanbaru, daripada sini ke Jakarta, tetap dia merasa susah gitu. Itu boleh dia berbuka. Jadi bukan pergi kepada sarana transportasinya, alatnya bukan, tetapi kembali kepada masing-masing individu. Kenapa demikian? Nabi SAW berjamaah di masa beliau dan ketika beliau dalam keadaan bulan Ramadan, beliau juga bersafar. Dan kebanyakan daripada safar-safar beliau SAW, beliau berpuasa. Dan di antara sahabat juga ada seperti itu, ada yang puasa, ada yang tidak. Dan diceritakan dalam sebuah riwayat, masing-masing tidak pernah mencela. Yang puasa tidak pernah mencela orang yang tidak berpuasa. Yang tidak puasa tidak pernah mencela orang yang berpuasa. Kenapa? Mereka paham ini adalah hukum yang biasa gitu. Artinya kembali kepada masing-masing individu. Maka ada sebuah hadis Nabi SAW berjamaah. Nabi pernah dalam sebuah perjalanan, Nabi melihat ada kerumunan orang, ya, orang-orang berkerumun gitu. Kemudian Nabi mengatakan, kenapa orang berkerumun? Orang mengatakan ada seseorang yang pingsan. Dia itu kejadian di luar Ramadan. Ya, ditanya, kenapa dia pingsan? Orang mengatakan dia berpuasa, wahai Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, laisa minal bir, bukanlah termasuk di antara perkara yang baik seseorang berpuasa ketika dia safar. Di sini ulama mengatakan, sabda Nabi ini bukan secara khusus melarang orang ketika dia safar tidak boleh puasa, bukan itu. Tetapi kembali kepada kondisi masing-masing. Ya, kalau akan membinasakan kepada dirinya, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Tapi kalau dia merasa kuat, walaupun dia pakai kendaraan jalan darat mungkin ke Jakarta contohnya, tapi dia kuat, maka puasa lebih baik. Ya, ini kembali kepada masing-masing. Dan orang-orang yang musafir ini, dia juga wajib harus mengqadha hari-hari yang telah dia tidak berpuasa padanya. Kemudian yang ketiga, perempuan yang hamil dan yang menyusui para jemaah. Ini juga diantara orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Apakah perempuan yang hamil takut kepada dirinya sendiri atau janinnya? Apakah perempuan yang menyusui takut kepada dirinya atau anak yang dia susui? Ya, kan biasanya kalau ibu menyusui, anak itu perlu nutrisi daripada susu ibunya. Atau ibu yang mengandung, ya, itu pasukan makanan daripada anak itu adalah daripada ibunya yang makan. Nah, ini juga dipastikan oleh dokter. Ada sebagian wanita berjamaah itu kandungannya kuat, terutama kalau sudah masuk ke akhir-akhir, itu biasanya kuat-kuat tuh. Ya, beda-beda orang. Artinya kalau dia tidak berpuasa, tidak ada masalah, cukup dengan makan sahur saja. Itu ada. Jadi dikembalikan kepada dokter yang menyarankan. Kalau si A ini dia berpuasa akan membahayakan kepada dirinya dan anaknya, sebenarnya tidak berpuasa. Atau kepada janinnya dia juga tidak berpuasa. Nah, di sini kewajiban bagi perempuan ini para jemaah ada 3 pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan cukup dengan mengqadha puasa. Ya. Berarti kalau dia tidak mampu 15 hari, 15 hari. Kalau 30 hari, 30 hari. Yang kedua, cukup dengan fidyah saja. Tidak perlu puasa. Cukup dengan berfidyah saja. Jadi dikumpulkan harinya, berapa harinya, ya, boleh per hari dikasih atau dikumpulkan kemudian dikasihkan kepada fakir miskin sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa. Yang ketiga, kedua-duanya, qadha juga, fidyah juga. Pendapat yang pertama itu jumhur para ulama mengatakan itu. Pendapat yang kedua itu adalah pendapat dari Syalbani rahimahullah. Dan yang ketiga itu adalah pendapat daripada sahabat Nabi SAW Abdullah bin Abbas. Dan wallahu a'lam berjamaah, yang rajih adalah yang pertama, mengqadha puasanya. Ya.
Sekarang masalahnya kadang-kadang seorang perempuan tuh dia sudah selesai tahun ini dia melahirkan contohnya, tahun depan puasa tahun depan mungkin dia masih dalam keadaan menyusui, tahun depan mungkin dia mengandung lagi gitu. Kan dia miss tiga tahun jadinya itu. Berarti 3 kali Ramadan dia tidak puasa. Kalau dikumpulkan itu banyak, berarti mas 90 hari tidak puasa, mengganti puasanya. Nah, dalam keadaan seperti ini dia mungkin bisa pakai pandangan daripada Syalbani rahimahullah, ya cukup dengan membayar fidyah saja. Ya, jadi dikondisikan seperti bagaimana keadaannya gitu. Dan ini bukan perasaan para jemaah. Maksud saya adalah sebagian perempuan kadang-kadang ikut perasaan. Misalnya kalau belum puasa lagi, ini kalau puasa kayak nggak sanggup kayak ini. Bukan perasaannya, tapi pastikan kepada kedokteran untuk mengatakan ini kalau seandainya saya puasa bagaimana nih. Ya, jadi bukan keperasaan masing-masing gitu. Sebab nanti kalau keperasaan masing-masing nanti semua akan mau puasa nanti. Ya, itulah jihadnya kaum perempuan. Ini bagi yang hamil dengan murdia, sama ada 3 pilihan tadi. Ya, tapi kalau dia sanggup untuk berpuasa itu lebih dianjurkan. Kemudian yang berikutnya adalah orang-orang tua laki-laki dan perempuan. Ya, yang sudah tua renta, yang tidak mampu lagi berpuasa. Ini ulama mengatakan ijma, dia tidak mengapa tidak berpuasa tetapi harus membayar fidyah. Ini apakah laki-laki yang ajuz atau perempuan yang ajuzah, yang sudah tua renta. Mungkin di antara kita memiliki orang tua yang sudah tua renta para jemaah. Ya mungkin kalau di bahasa kita sudah kayak anak kecil kembalinya. Nah, kalau kita perhatikan para jemaah, begitulah siklus kehidupan manusia gitu, kecil, kemudian besar, tua, dia kembali ke seperti anak kecil gitu. Itulah siklusnya. Bagaimana kita kecil dahulu, seperti itulah kita melihat orang-orang tua kita. Ya, dan ini sebuah pelajaran bagi kita. Itulah kehidupan manusia. Artinya tidak ada sesuatu apapun yang kita banggakan bagi manusia. Ini apa yang kita sombongkan. Nah, bagi orang-orang seperti itu, ya, dia tidak mengapa tidak berpuasa, tetapi bagi anak-anaknya dia wajib untuk membayarkan fidyah untuk orang tuanya. Ya, fidyah itu senang sebenarnya berjamaah. Dan juga kita untuk makan yang sudah masak, kita bisa beli nasi ramas, kita beli apa, atau diundang ke rumah, atau kita kasihkan ke panti-panti asuhan yang mereka butuh kepada itu. Yang penting adalah fuqara wal masakin. Ya, jangan diberikan kepada orang yang mampu. Ya, karena dalam ayat jelas mengatakan fidyatu ta'amu miskin. Di situ dikatakan oleh Allah tabaraka wa taala orang yang miskin. Jadi ini 3 atau 4 golongan yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, selainnya para jemaah yang dia kuat, punya kemampuan secara fisik, ya, maka dia harus wajib berpuasa. Kalau tidak, dia terancam dengan hadis Nabi SAW yang kita baca tadi, yang Nabi SAW lihat ketika beliau tidur tadi, bermimpi tadi. Dia akan digantung kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, kemudian dikoyak-koyak mulutnya, kemudian mengeluarkan darah daripada mulutnya itu. Na'udzubillah. Baik, para jamaah mungkin Allah tabaraka wa taala. Kemudian rukun puasa, yang pertama tadi sudah kita katakan imsak, menahan, ya. Kemudian yang kedua adalah niat. Ini penting para jamaah. Seperti saya katakan tadi, banyak orang tidak makan, tidak minum karena mungkin untuk kesehatannya. Tidak ada niat untuk beribadah gitu. Dan niat yang pernah kita sampaikan, dia adalah di dalam hati, tidak perlu dilafazkan. Jadi sebenarnya para ulama mengatakan ketika kita bangun untuk sahur para jamaah, itu sudah dikatakan kita berniat. Karena untuk apa kita bangun di sahur kalau bukan untuk makan sahur, untuk berpuasa gitu. Cuman ketika kita akan makan atau setelah makan, sebelum terbit fajar, itu kita camkan dalam hati, saya mau berpuasa karena Allah. Itu dia. Boleh berniat setiap malam atau 1 malam untuk 30 malam, boleh. Ya, tetapi yang harus kita perhatikan adalah tidak perlu dilafazkan. Cukup di dalam hati, karena niat adalah imbi'athul qalbi. Dia adalah gerakan hati. Jadi kalau kita lafazkan berarti tidak sesuai dengan makna niat secara syar'i. Kemudian di sini perbedaan para jemaah. Untuk puasa wajib harus berpuasa, harus berniat di malam hari sebelum matahari terbit. Tidak boleh kita berniat setelah azan subuh berkumandang. Nah, ini hati-hati. Walaupun kita sudah sahur, contohnya, ya,
kemudian kita sudah makan, ya, tapi kita tidak ada sama sekali feel untuk mencamkan niat kita untuk berniat gitu, maka ini tidak sah para jemaah. Apalagi kalau kita kesiangan, kita bangun setelah orang sholat subuh contohnya. Kita katakan sekarang subuh jam 4.45 contohnya, kita bangun jam 5, itu orang menunggu azan dan menunggu iqamah gitu, baru kita bangun, dan kita tidak berniat di malam harinya. Kalau kita berpuasa para jemaah, puasa wajib itu tidak sah. Ya, di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man lam yujammi as-siyam minal lail fasiyamalah." Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka tidak puasa baginya. Jadi batas kita berniat kapan? Mulai daripada terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu rentang waktunya. Maka sebagian ulama mengatakan boleh kita berniat sebelum kita tidur untuk aman gitu. Berniat dulu. Kadang-kadang kita kalau sudah kesiangan, kerasa kusuk, kita sudah sempat untuk berniat. Ya. Tapi kalau puasa sunat para jamaah, kita boleh berniat di pagi harinya, tidak ada masalah. Itu pernah diajarkan Nabi SAW. Ya, mungkin di antara teman-teman banyak yang ngekos mungkin kan. Anak-anak kos biasanya susah bangun di pagi hari setelah subuh untuk saya. Kadang-kadang dia tidur, nanti dia bangun jam 9, buka tengok tudung saji tidak ada apa-apa di bawahnya, belum ada yang masakkan mungkin, terus dia katakan, saya puasa lah. Boleh, tidak ada masalah, asalkan jangan minum sebelumnya. Ya, jadi kalau puasa sunat boleh kapanpun. Kita puasa Senin Kamis, berniatnya jam 10 pagi itu boleh. Ya, karena Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis, beliau berjalan di rumah-rumah istrinya, kemudian menanya kepada istrinya, hal indakunna ta'am, apakah kalian memiliki makanan? Istri mengatakan tidak. Nabi mengatakan, idzan fa inni shaim, jadi saya puasa sekarang. Ya, lihat Nabi SAW begitu dengan istrinya gitu. Ya, kalau di antara kita mungkin ada makanan, enggak, mungkin merepek-repek gitu. Kenapa ada ini sudah dikasih uang belanja? Nabi enggak, mudah aja. Idzan fa inni shaim, selesai masalah. Ya, nah ini salah satu di antara ajaran Nabi SAW. Jadi intinya, poinnya, ketika Nabi puasa sunat itu boleh kapanpun, asalkan tidak makan dan minum sebelumnya. Ya, itu boleh. Ya, karena kalau ditanya kenapa, tentu puasa sunat lebih ringan berbanding puasa wajib. Secara hukum sudah berat dia, dan secara ganjaran juga akan berat lagi pahala daripada puasa wajib. Baik, kemudian az-zaman, harus ada waktunya para jemaah. Artinya apa? Kalau seseorang waktunya kan daripada terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak boleh dibalik. Kita tidak boleh berpuasa di malam hari, siang kita berbuka, itu tidak boleh. Kenapa demikian? Karena waktu itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ya, mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, kenapa kita tidak puasa di malam hari? Kalau puasa kita malam kan enak. Sudah isya kita tidur, nanti pagi kita bangun. Tidak terasa kita puasa gitu. Siangnya kita berbuka. Nah, kita tidak boleh seperti itu berjamaah. Islam ini agama dalil ya. Allah sudah terangkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua itu, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Bahkan kalau kita perhatikan berjamaah, diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di awal-awal puasa diwajibkan, itu para sahabat berpuasa sehari penuh, siang dan malam gitu. Jadi kalau puasa mulai malam ini puasa, kemudian pagi besok puasa, berbukanya di malam esok. Lihat tuh lamanya berjamaah. Jadi bukan 12 jam puasanya atau 6 jam enggak, tapi 24 jam menahannya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat di siang harinya. Maka ada di antara mereka yang pingsan ketika bekerja, ditambah dengan kota Madinah ketika itu panas luar biasa berjamaah. Ini kalau kita hitung waktu kita menahan 6 jam itu paling lama gitu. Ya, itu pun ditambah dengan AC-nya, dengan kipas anginnya, dengan tidurnya. Tidak seberapa kita menahan sebenarnya. Ini adalah nikmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik pun ini berjamaah, dan kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena kita sudah di bulan Jumadil Ula ya. Ya, berarti ada dalam 3 bulan lagi untuk kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga Allah panjangkan umur kita, diberikan keberkahan, dan
dipertemukan dengan bulan Ramadan. Itu nikmat yang luar biasa para jemaah. Ya, makanya kalau kita perhatikan para salaf, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah di sujud kita, di munajat kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kita boleh minta panjangkan umur para jemaah dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Terutama di waktu-waktu yang memang pahala dilipat gandakan oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, begini ini para jemaah untuk sedikit tentang masalah rukun Islam puasa. Mudah-mudahan dapat kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.